Di sini kita akan naik tangga, itu ada sekitar 105 tangganya, ya. Pelan-pelan aja ibu-ibu yang udah sepuh. Jadi kalau mau istirahat dulu, situ ada kursi, ya, mau melanjutkan. Kemudian di atas, ya kita nanti belok kanan, ya. Habis tangga belok kiri, terus naik lagi belok kanan. Di situ ada toilet, ada WC. Ya. Kalau mau ke belakang diusulkan, langsung kita menuju sebelahnya itu menuju aula, ya. Aula langsung membentuk kita sistem pengajian aja. Ibu-ibu sebelah kiri, bapak-bapak sebelah kanan. Ya. Terus di situ sudah ada panggung juga, ya. Begitu. Jadi itu aja. Ya. Sekarang sudah kita mulai naik. Bismillah. Di dalam bulan bulan Syaban ya, bulan Rajab ya, Rajab karena Isra Mi'raj di masjid ini. Semoga saja para jemaah di kesempatan yang berbagi ini tentunya kita mengharap ada keberkahan, satu. Amin. Dan kedua, semoga saja ini terinspirasi bahwa hadirnya kita kemari dijadikan momen yang sangat berharga buat kita, kepentingan agama khususnya. Kiranya ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pemerintah, Bapak Ustaz Zainuddin Musanda, yang saya hormati kepada bapak-bapak ibu-ibu jemaah Islam yang ikhlas, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita sekalian telah dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, itu dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Al-Fatihah, kedua selingan qasidah, ketiga pembacaan surat Al-Quran, keempat pembacaan salawat, salawat Ibrahimiyah, salawat asghar, salawat istiqlal, pembacaan kalimatut thayyibah. Sebelum acara dimulai kita membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, semoga acara kita tidak ada halangan suatu apapun sampai selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ala nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Atas penonton acara mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara bersama yang telah mengucapkan kelahirannya. Mudah-mudahan mendapatkan sifat yang tidak sebanyak. Amin ya rabbal alamin. Atas acara selanjutnya pembacaan selawat Bibi Sultan dan sahabat. Sama-sama punya bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah.
Raden kepada kami silakan dengan segala hormat. Ini walau berjudi wajib wa alihi washabihi ajma'in. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna 'alaihi min ayatina ila husnul khatim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Al-Mukarram As-Sayyid Syekh Munir dan kepada yang terhormat jemaah yang hadir, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita diberikan keselamatan dari perjalanan menuju Masjid Nur Abdillah. Alhamdulillah semuanya khair, dan selawat dan salam kita curahkan ke Habibana Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya ila zaman. Kepada hadirin para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung bahwasanya pada hari ini kita telah berkumpul, telah hadir dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW dari Masjidil Maulid ila Masjidil Nur Abdillah. Ini suatu momentum yang sangat luar biasa sekali. Kami sebagai panitia penyelenggara khusus atas nama keluarga besar Majelis Taklim Mawal Ikhlas yang diketuai oleh Al-Mukarram Syekh Munir, ini suatu momentum yang sangat berharga sekali. Baru kali ini kita bisa mengadakan Isra Mi'raj seperti ini. Mudah-mudahan untuk ke depan kita akan lebih meriah lagi, akan lebih semangat lagi. Semoga saja jemaah yang hadir pun akan bertambah lagi, sehingga roh kita menjadikan suatu fundamental bagi keagamaan, khususnya Majelis Taklim yang kita cintai ini berjalan dengan baik. Hidup Syekh Munir. Akhirnya kami tidak panjang lebar dikenakan waktu yang sangat singkat. Tadi saya hanya berbisik-bisik katanya, Ji jangan panjang-panjang, apa-apa bos. Yang penting semuanya berjalan lancar dan kita patut bersyukur. Semoga saja Majelis Taklim yang diketuai oleh Syekh Munir ini akan berjalan dengan baik dan penuh barokah. Dan kiranya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas acara mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Raden yang telah memberikan kesehatan saja. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka acara selanjutnya itu pada Disari Bapak Haji Sujung ini beserta bersama kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam pohon salam di tanah keramat, menjawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu bi nurihi min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
Wa qala aidan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah kita saat ini semuanya sehat? Sehat kuat? Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu tidak disangka, ya, jauh-jauh dari Majelis Taklim Ma'wal Ikhlas Rawakidang Sukadiri Tangerang sudah dapat melangkahkan kaki ke Masjid Nur Abdillah. Tidak disangka, ya, kita bisa duduk bersimpuh di tengah masjid ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ya. Karena tidak semua saudara-saudara kita yang ada di Rawakidang bisa ikut. Betul atau betul? Nah, kita yang bisa ikut harus bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, kata Pak Raden tadi, acaranya akan lebih meriah lagi, lebih besar lagi, ya, insya Allah. Dan hari ini acara kita ini diliput oleh Indosiar. Ini oleh Indosiar, nanti ibu-ibu akan tampil, ya, di film, ya. Makanya tadi yang kasih dana harus benar nanti, ya. Ya, kalau kurang bagus nanti dilihat orang, ini orang bilang gitu. Ya. Nah, mulai hari ini kegiatan kita itu akan ditampilkan, ya, akan di syuting, akan diviralkan, ya. Insya Allah nanti ada beberapa film, ya, yang akan kita produksi, ya. Kemarin juga kita udah syuting, ya, baru sebagian, ya. Itu film yang mengisahkan seorang petani yang miskin, punya anak 3, ya, 1 laki-laki 2 perempuan, dan anak yang bungsunya yang kecil dia bersikeras ingin pesantren. Orang tuanya bilang, aduh Neng, pesantren dari mana biayanya? Terus si Neng itu juga mereka kepada ibunya pun bilang begitu, ya. Ya. Uang dari mana? Tapi si Neng itu bersikeras, ya, bersikeras. Dia akhirnya setelah minta izin pamit dari orang tuanya, pergi ceritanya ke pesantren. Entah ke pesantren apa, pokoknya dia keluar dari rumah pergi, ya. Nah, dari Rawakidang naik ojek, ya, ke Kesambi. Dari Kesambi naik angkot yang merah putih itu, ya, sampai Sangiang. Dari Sangiang naik angkot lagi yang hijau putih ke terminal Kalideres. Dari terminal Kalideres, si Neng itu kebingungan, gitu. Saya mau kemana, mau pergi kemana, gitu, ya. Nah, setelah mendengar ada kondektur yang teriak-teriak, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Nah, si Neng ini akhirnya nyamperin ke ke kondektur yang bilang Sukabumi itu. Ya. Dia mendekati aja tapi nggak ngomong. Nah, setelah ditanya, Neng mau kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya mau pesantren, Bang. Pesantren kemana? Ya kemana aja. Nah, akhirnya, ya udah kalau itu naik aja mobilnya yang ke Sukabumi. Naik ke Sukabumi. Nah, setelah naik Sukabumi, setelah jalan di tengah jalan, Neng, ongkosnya mana? Neng itu sambil nangis, Pak, saya nggak punya uang, uang saya cuma 5.000 katanya, sisa jajan kemarin. Udahlah begitu, usaha nggak usah bayar. Rika Serina, Neng itu pergi ke Sukabumi, sampailah di terminal Sukabumi. Di terminal Sukabumi pun setelah turun dia kebingungan mau kemana, kata saya ini, ya. Nah, cuma di sudut sebelah sana dia lihat ada orang pakai jaket hijau Gojek. Nah, ini mendekati Gojek itu.
Ditanya sama tukang ojek itu, Neng mau kemana? Mau ke pesantren. Pesantren mana? Ya pesantren aja. Bang, bisa nggak anterin saya ke pesantren? Pesantren mana nih? Iya punya pesantren yang ada yang gede, yang Sukabumi. Nah si tukang ojek itu kebetulan dia udah tahu ada pesantren namanya pesantren Nurul Ikhlas, ya, Nurul Ikhlas. Nah kemudian si Neng ini diantar ke pesantren Nurul Ikhlas, ya, kepada Kiai Haji Ahmad Bailowi, ya, di Sukabumi. Ya. Kemudian di sana diantar. Hingga cerita sehingga sampai ke pesantren, nah, diantar oleh tukang ojek, Bapak Kiai katanya ini ada anak santri baru ingin pesantren. Siapa dari mana? Ya si Neng itu namanya katanya Sarah, Siti Sarah. Dari mana? Ya sudah di Tangerang. Nah setelah ditanya, Neng dengan siapa ke sini sama Kiai? Saya pergi sendiri. Sendiri, emang orang tuanya mana? Orang tuanya di Tangerang. Orang tuanya kerjanya apa? Di sawah. Oh gitu. Nah, akhirnya kata Neng itu, Pak Kiai katanya saya ingin pesantren di sini. Boleh nggak? Pak Kiai kebingungan. Akhirnya panggil itunya apa? Umi Hajinya yang sini. Umi tadi lah saya. Ya ya juga di Tangerang, ayam pesantren. Tapi belum antar. Kenal di bawah satu lagi. Setelah diperhatikan ini, ya udahlah, bah, kan di belakang itu ada kamar kosong, udah aja suruh di sana. Kita sini dia, bah, saya pokoknya yang penting saya bisa ngaji, pesantren. Nanti saya bisa bantu-bantu mungkin di sini panuci atau apa yang jatuh gitu ya, itulah. Ya udah, cerita saya itu diterima di pesantren dan kemudian pesantren dari situ. Sampai tidak terasa sampai 20 tahun di pesantren Nurul Ikhlas itu. Nah, kemudian suatu ketika si Neng ini ada firasat, ya. Ada firasat ingin pulang ke kampung, ke Rawakidang, ya. Ingin menjumpai bapaknya. Nah setelah ceritanya pulang, ya, dari pesantren Sukabumi ke Rawakidang, sampai di Rawakidang di Kabul Ibu Naimahnya tadi. Nah setelah sampai ke sana ternyata tetehnya Siti Khadijah, katanya tetehnya Sarah, ibu mah udah lama meninggal, udah setahun, bapak juga udah 3 tahun. Nah setelah bilang begitu nangis, si itu nangis sama tetehnya, kemudian kita diantar ke kuburan ibu dan bapaknya. Dia diantarlah Sarah oleh tetehnya ke pesantren, ke kuburan. Setelah ziarah di sana, kemudian pulang ke rumah tetehnya dan besoknya Neng ini kembali lagi ke pesantren di Sukabumi. Tinggal cerita si Neng ini memang orangnya cerdas, pinter, ya. Pinter ngaji dan pinter berceramah juga. Sampai akhirnya dia si Neng ini memang jadi ustazah, ya. Jadi ustazah udah terkenal mana. Nah kemudian ketika Pak Munir akan mengadakan acara Isra Mi'raj di Rawakidang, nah ceritanya mengundang ustazah Siti Sarah dari Sukabumi. Nah panitia itu nggak tahu bahwa Siti Sarah itu sebetulnya asalnya dari Rawakidang, nggak ada yang tahu. Nah, jadi si ustazah Siti Sarah itu diundanglah untuk ceramah di Rawakidang selama Isra Mi'raj. Nah setelah ceramah selesai, ya, Neng bilang, siapa ustazah ini bilang, Pak, katanya, saya juga punya saudara di sini. Siapa? Itu Ibu Khadijah. Ibu Khadijah yang mana? Ini rumahnya di sana di Bulang.
Anak siapa? Anak Pak Samin. Oh, ini Pak Samin. Iya, saya ini anaknya Pak Samin. Ah, yang betul. Akhirnya panitia semua kaget, ya, kaget. Ternyata si penceramah yang hebat tadi adalah justru orang Rawakilan sendiri. Nah, begitu cerita singkatnya, ya, cerita singkatnya. Nah, teman sekalian, itu nanti akan kita ikat jadi film, ya, jadi film. Nah, di sini ada bintang filmnya, ya, ada sutradaranya juga. Nah, jadi ke depan, insya Allah pengajian-pengajian kita akan kita filmkan. Asal ibu-ibu siap jadi bintang filmnya, Bu, ya. Nah, begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai Isra wal Mi'raj, itu sudah sering, ya. Di pengajian juga beberapa kali dibahas tentang Isra wal Mi'raj. Ya. Isra itu artinya perjalanan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan naik, ya, dari Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha melalui langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Ya, nah, itu. Dan ini udah sering lah kita dengar, ya, udah sering dibahas juga. Saya kesempatan ini tidak akan membahas itu lagi. Ya, cuma ingin tanyakan aja kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Hasil perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Hah? Salat selamat. Salat 5 waktu, ya. Nah, perintah salat 5 waktu itu adalah langsung, ya, diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik, ya, langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam, langit ke-2 bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ke-3 bertemu dengan Nabi Yusuf, langit ke-4 bertemu dengan Nabi Idris, langit ke-5 bertemu dengan Nabi Harun, dan langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan dari situ naik ke Sidratul Muntaha. Nah, malaikat itu mengantar hanya sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Tafadhol ya Muhammad, katanya, silakan lanjutkan ke Sidratul Muntaha, dan kemudian dilanjutkan ke Mustawa. Di Mustawa itulah Rasulullah SAW beraudiensi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Orang kabarnya perintah sholat 5 waktu itu asalnya 50 kali sehari semalam, ya. Tetapi setelah bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 itu kata Nabi Musa, ya Muhammad, kamu mendapat apa setelah bertemu dengan Allah? Saya mendapat perintah sholat. Berapa kali sehari? 50 kali. Banyak sekali, gitu. Kasihan itu nanti umat kamu akan bisa dilaksanakan, ya. Nanti akan berdosa aja. Lebih baik minta aja keringanan. Ceritanya Nabi Muhammad naik lagi, ya, Sidratul Muntaha, menghadap Allah, minta keringanan, kemudian diberi keringanan 5 kali, ya, dikurangi 5, gitu, ya, jadi 45. Turun ketemu Nabi Musa, ditanya lagi berapa, dikurangi 5. Udah minta lagi katanya. Baru gitu, perjalanan gitu bolak-balik, ya, sampai akhirnya sholat itu diperintahkan 5 kali sehari semalam. Itu pun oleh Nabi Musa disarankan lagi, ya Muhammad, masih benar itu, kasihan nanti umatmu. Baik, minta lagi katanya keringanan. Kata Nabi Muhammad, aduh, sudah cukup lah. Saya malu minta bolak-balik, minta lagi, ya, nah, seperti itu. Nah, itulah inti dari Isra wal Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan kita ini semua musallin, ya,
orang-orang yang sudah melaksanakan perintah sholat, ya, begitu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mereview, ya, dengan kuis yang tadi saya jelaskan secara singkat, ya. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Pertanyaan pertama, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi siapa? Jom, maju sini. Oh, maju. Nabi siapa? Nabi Yusuf, betul. Yang sudah dapat tidak boleh lagi, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa di langit kelima? Acung, sini. Jalan. Coba, Nabi Harun. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Betul, ayo. Cepat. Nabi cepat. Ya, foto. Ayo. Siapa? Aja. Nabi Isa sama siapa? Dua orang itu. Abang. Salah. Woi, ayo. Salah. Ganti siapa? Bisa jadi Ini boleh. Ayo. Ambil cepat dong. Usah lagi mana gitu. Pertanyaan berikutnya, ya. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Kemudian oleh perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, itu dengar dulu, mendapat perintah apa dan sebutkan sholatnya, sholat apa saja beserta berapa rakaatnya. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. 3. 2 rakaat subuh, asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlah berapa rakaat? Antara lain sholawat asbil. Siapa yang tahu, yang paham
pengertian dari sholat asir itu apa? Ajak. Ya, sholat asir itu mendoakan siapa? Maju. Sudah belum? Iya dong. Hei, ngadep sini dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asminil zalimin itu yang menempat kepada kezaliman, ya, yang menempat kepada kezaliman yang melakukan karena agama Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat asir itu sholawat kita mendoakan agar orang-orang yang zolim itu disibukkan dengan kezoliman. Wasdini zolimin. Jadi antara orang yang zolim dan yang zolim lainnya itu dia saling sibuk berantem, sibuk berkelahi. Ya. Kemudian kita berakhirnya menjadi saling dan keluarkanlah kami, ya, kita ini, ya, biar selamat dari kejahatan mereka. Itu ya, seperti itu. Nah, Bapak sekalian, habis isnya. Ya, ini mah spontanitas saja sebetulnya, ya. Spontanitas setelah di atas mimbar ini teringat itu sudah direncanakan. Ya. Jadi kembali lagi, saya ingatkan Bapak sekalian, ya, bahwa di Majelis Taklim Wal Ikhlas kita kedatangan kaum muhajirin. Kaum muhajirin dari Cilongok, Pak Waji, ya. Nah, itu ibu bapak-bapak yang satu bis itu, ya. Nanti mereka juga akan bergabung ngaji ke Majelis Taklim Wal Ikhlas. Ya. Nah, mereka kaum muhajirin, ibu-ibu kaum Ansor yang menerima kedatangan mereka. Kemudian juga kita akan mengadakan juga pengajian selain hari Kamis, ya. Sudah dimulai pengajian malam Minggu, ya. Pengajian santai, ya. Habis ngaji kita makan liwet bersama, ya, makan bersama ada, ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ikut, ya bergabung saja, ya, bergabung saja. Dan kemudian, Habis lebaran. apa? Habis lebaran. Apa sekarang? Sudah mulai sih. Nanti kalau mau ikut habis lebaran boleh. Sudah minggu yang lalu kita sudah mulai. Kemudian nanti juga yang hari lainnya, ya. Dan hari ibu-ibu tuh ada yang kepengen ngaji katanya. Ibu-ibu yang di kebun, siapa itu? Ya, akan ikut ngaji katanya. Ya, nanti kita sediakan waktu di hari, apakah hari Rebo atau hari yang lainnya Selasa katanya. Pokoknya supaya bisa ikut semua, ya. Insya Allah ke depan Majelis Taklim Wal Ikhlas itu akan lebih meriah lagi, ya. Akan lebih meriah lagi. Dan kita sifatnya pengajian ini tidak menonton, ya. Tidak ya. Bro, acara sangat luar biasa sekali. Insya Allah ke depan akan lebih meriah lagi. Amin. Dan insya Allah kita doakan Syekh Munir tetap diberikan umur yang panjang. Amin. Lalu Amin. ada dalam keberkahan.
Amin ya Allah. Kita akan menuju restoran, di mana pada siang ini kita akan makan bersama, dan insya Allah tentunya keberkahan jelas, dan juga menu makanan sudah tersedia, pangkal kakap. Pokoknya menu siapa saja yang sanggup untuk makan, ada lotek semuanya. Ya, disiapkan tempat dan fasilitasnya. Untuk itu, mari kepada rekan-rekan hadir di tempat yang telah disediakan, duduk. Ede, nurut.